Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Sugiono NIM 1809063 dan teman saya Nur Sudirman Al-Afghani dengan NIM 1809034. Di sini kami akan bersama-sama belajar mengenai tentang model sistem. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian model sistem. Aduh, maaf ini typo ini tulisannya. Pengertian model sistem. Yang kedua, relasi dengan dialog. Yang ketiga, formalisasi standar. Yang keempat, formalisasi berbasis model. Yang kelima, logika perluasan. Dan yang keenam adalah model interaksi. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari model. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama dengan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan, model sistem adalah bagaimana manusia melakukan tugas yang ada dengan model apa saja yang bisa mempermudah dalam melakukan kegiatannya di dalam sistem, mulai dari apa saja yang dilakukan dan peralatan yang menunjang, dan hal-hal apa saja yang mereka perlu ketahui. Untuk yang kedua yaitu relasi dengan dialog. Pemodelan dialog berhubungan dengan semantik, sementara semantik sistem memengaruhi struktur dialog. Relasi keduanya mirip tetapi berbeda. Komputer secara inheren adalah mesin matematika, tetapi manusia bukanlah seperti itu. Kita bisa lihat relasi dengan dialog. Kecakapan manusia dengan kecakapan komputer. Yang pertama, manusia itu memasukkan estimasi untuk kalau komputer kalkulasinya akurat, manusia itu intuisi, kecakapan komputer dedukasi logika. Kecakapan manusia itu ada kreativitas, kecakapan komputer aktivitas perulangan. Kecakapan manusia adaptasi, kecakapan komputer konsistensi. Kemudian kesadaran serempak. Kalau komputer itu multitasking atau banyak aplikasi. Kemudian untuk manusia itu memori asosiatif dari satu ide ke ide lain. Untuk kecakapan komputer itu pengolahan rutin. Untuk manusia, kecakapan manusia pengambilan keputusan deterministik atau tidak diprediksi secara tepat. Untuk kecakapan komputer, sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat karena sudah terstruktur. Untuk pengenalan pola, kemudian di komputer itu pengolahan data, pengetahuan. Kalau manusia itu kecakapan manusia itu pengetahuan dunia, dan untuk kecakapan komputer itu bebas dari kesalahan, sedangkan manusia itu kesalahan. Manusia tidak luput dari salah. Yang ketiga, formalisasi standar. Formalisasi standar merupakan suatu notasi perhitungan yang menentukan spesifikasi sistem. Formalisasi rekayasa perangkat lunak standar dapat digunakan untuk menjelaskan suatu sistem interaksi yang mengacu pada metode formal. Untuk yang keempat, formalisasi berbasis model.
Formalisasi berbasis model menggunakan notasi matematika secara umum seperti jumlah, himpunan, dan fungsi untuk mempresentasikan suatu kondisi dan operasi yang ada pada kondisi. Deskripsi kondisi menggunakan variabel. Yang kelima, logika perluasan. Logika perluasan. Notasi berbasis model dan berbasis aljabar dapat memperluas penggunaan logika proporsional dan predikat. Pengekspresian waktu, time, pertanggungjawaban, responsibility, dan kebebasan, freedom, serta ide, gagasan, pikiran yang sering diperlukan untuk memenuhi kebutuhan interaksi manusia dan komputer. Logika perluasan ada dua, yaitu logika temporal dan logika deontik. Logika temporal, time, waktu dilihat sebagai rangkaian dari kejadian atau event. Operator dari logika temporal, temporology. Logika deontik. Logika deontik meliputi konsep agen, human, corporate, dan komputer yang bertanggung jawab dan saling ketergantungan di antara agen, operator umum, permission, dan obligation. Yang keenam itu model interaksi. Apa sih model interaksi itu? Model interaksi adalah model yang duduk di antara formalitas, rekayasa, perangkat lunak, dan pemahaman interaksi manusia dan komputer. Model interaksi ada beberapa metode, seperti yang pertama, formal. Model PIE untuk mengekspresikan properti interaktif umum guna mendukung tingkat kegunaan. Informal, arsitektur interaktif, MVC, PAC, ALV, untuk memotivasi pemisahan dan modularisasi fungsional dan presentasi. Yang ketiga itu semi formal, analisis status event-event untuk melihat potongan suatu sistem interaktif yang terentang pada beberapa layer yang akan dibahas lebih detail pada bab selanjutnya. Terima kasih. Dari kami kelompok 9, apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.